Kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan diri-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Ya, semoga kabar baik bersama Anda hari ini. Saya Ferry Anggara kembali menjumpai di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Lila Sodik, terima kasih sudah mengawali dengan lagu Kusadari, lagu yang dipopulerkan oleh Gigi. Lila dan Sodik, saya ingin tanya, kalau kita mendapatkan, atau Lila maupun Sodik, ucapan ulang tahun, biasanya ucapan apa sih yang paling diharapkan doanya? Paling diharapkan doanya semoga semakin menjadi sosok yang lebih baik dan dekat kepadanya. Iya, kalau Mas Sodik? Semoga disayangi teman-teman. Apa? Disayangi teman-teman katanya Mas Disayangi Sodik. teman-teman. Ya itu kalau memang anak-anak usia SD Iya. 9-10 kan harapannya disayangi teman-teman. Lagi lucu-lucunya gitu ya. Terasa kurang seru tanpa kehadiran kamu gitu di Iya. undangan ulang tahun ya. Sesuai banget Tapi ya. betul, kalau dulu kita ulang tahun itu sering mendapatkan ucapan semoga panjang umur. Tapi bertambah usia, ternyata ucapan semoga panjang umur itu seperti mulai bergeser atau maknanya semakin berkurang. Kita akan lebih merasa senang ketika disampaikan semoga usianya menjadi penuh keberkahan, menjadi usia yang bermanfaat gitu ya. Karena ternyata memang betul dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita semua pasti berharap diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih mulia. Karena jangan sampai kita menjadi pribadi yang lebih buruk karena justru itu menjadi manusia merugi. Nah, hari ini di Kita Bicara, saya berharap betul kita bisa mendapatkan manfaat dari dua tamu saya yang hadir untuk kita bisa bersama-sama belajar apa yang kemudian menjadi cara tamu-tamu saya pada hari ini menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Untuk itu saya akan langsung mengundang dua narasumber untuk hadir di Kita Bicara. Ada Bapak Prianggono, pendiri Panti Asuhan Darul Kolbi, dan juga ada Kang Denny Aden dari Nasyid Backpacker dan juga pendiri Pondok Nasyid Syiar Sambung Sana. Pak Pri dan Kang Denny boleh bergabung bersama saya. Selamat datang di Kita Bicara. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Ya, Baik. Pak Pri, silakan duduk. Baik, kita hari ini temanya adalah mengejar cahaya. Pasti cahaya kebaikan, cahaya kemuliaan yang kita kejar, tapi seperti apa lengkapnya? Ikuti perbincangan saya. Sebelumnya saya sempat juga bertemu dengan beberapa teman muda dan meminta pendapat mereka tentang beberapa hal. Kita ikuti teman saya berikut ini. Kalau dibilang mungkin sih mungkin ya, tapi kalau sama mamanya kita kalau percaya apa nggak percaya itu masih agak ragu ya kan, masih. Tapi kita harus tetap mendukung orangnya itu buat kayak baik, ayo gitu kan. Tapi kalau buat percaya mungkin agak sedikit-sedikit
kadarnya nggak sih Mas Ian, tapi kita harus tetap percaya buat dia kebaikan ke depannya. Menurut saya mungkin saja ketika dia mau berproses dan menempatkan dirinya di lingkungan yang lebih baik lagi. Aku yakin sih setiap orang pasti bisa berubah ya, tentunya nggak menutup kemungkinan juga orang-orang yang dulunya mungkin punya kebiasaan yang kurang baik gitu ya, terus dapat hidayah jadi berubah menjadi lebih baik gitu. Mungkin yang diperbaiki dari diriku sih banyak ya yang perlu diperbaiki. Pertama mungkin soal diriku yang melihat orang tuh kayak agak curiga gitu loh, mungkin agak orang seperti orang itu kita merasa kok orang gimana ya, mungkin kita harus memperbaiki itu sih, cara pandang kita terhadap orang itu. Kalau menurut saya dari diri saya sendiri adalah komunikasi dengan orang lain. Kadang ada salah paham dengan orang lain karena kita kurangnya komunikasi, atau kita menjudge orang lain, kayaknya dia nggak baik nih. Nah itu aja sih, kayak prasangka yang kurang baik sama orang lain. Akhlak, perilaku, kemudian juga apa ya, secara keseluruhan deh pokoknya semuanya harus diperbaiki. Ya, setiap orang ingin berubah, dan tadi ada sebuah statement dari teman-teman muda bahwa orang itu bisa berubah menjadi lebih baik. Bagaimana kemudian lingkungan mensupport, bagaimana kemudian kita tidak membangun narasi atau gambaran yang negatif tentang orang sebelum kita mengenal lebih dekat. Baik, saya ke Pak Pri terlebih dahulu, tapi sebelum saya memperkenalkan berbincang dengan Pak Pri, saya ingin mengajak pemirsa, coba kita lihat slide ini. Jadi Pak Prianggono itu siapa? Coba kita boleh ditampilkan slide-nya tentang sosok Pak Prianggono dalam screenshot berita yang ada di media sosial. Apakah bisa dimunculkan? Coba kita akan lihat. Nah, dulunya suka mabuk dan malak. Titik jenuh bikin preman ini tobat, modal nekat, bangun panti asuhan, dan sekolahkan 25 anak yatim duafa. Jadi betul, Pak Pri itu preman, tukang malak. Betul seperti itu? Iya, jadi itu masa lalu Mas, di Semarang dulu. Saya kan asli Semarang gitu. Tahun berapa itu Pak? Itu ya 2097 ke atas lah, sampai 2004, saya nikah 2004, ya, saya masuk Islam 2004 ya. Pak, yang ingin saya tanyakan, sepreman apa sih Pak Pri di masa lalu itu gitu? Iya, sebenarnya malaknya seperti apa? Nggak kejem-kejem amat ya, tetapi intinya ya seperti masyarakat biasanya, artinya minum, terus pusing, malak, ya toh, kelahi, ya, terus seperti itu, beli minuman lagi, gitu. Kalau sisa nanti pagi diminum lagi, terus kayak gitu. Jadi apa ya, pengennya ya menjadi orang yang berkuasa, artinya ya. Ditakuti betul. Iya, harapannya seperti itu, harapannya ya. Itu terjadi ketika usia berapa, atau memang sejak kecil, atau ada pengaruh lingkungan dan iya, jadi satu lingkungan, yang kedua memang saya nggak lulus sekolah Mas. Jadi saya itu SMA jadi bandar obat. Jadi waktu masuk hari Senin, terus akhirnya upacara, tapi saya terlambat. Ternyata di saat terlambat itu kan tasnya tidak masuk ke ruang kelas, nah, tasnya ditaruh aja, akhirnya diperiksa ternyata banyak pelkoplonya. Saya dibilangin sama. Dari SMA sudah seperti itu? Iya, sama guru kepala sekolah bilang, kamu mau keluar apa tak laporin polisi? Ya, ya sampai sekarang saya belum keluar juga, karena sampai sekarang saya nggak masuk sekolah. Jadi statusnya itu saya pas sudah keluar atau iya. Jadi nggak jelas, nggak jelas ya. Pokoknya nggak masuk. Iya, nggak kan pilihannya mau dilaporin polisi atau nggak keluar. Nah, tapi saya nggak masuk sekolah sampai sekarang. Dan tidak dipanggil lagi setelah itu? Iya, nggak dipanggil. Artinya dari SMA, maaf, ini sudah termasuk siswa bermasalah ya Pak ya? Iya, karena lingkungan. Artinya saya anak orang miskin, saya anak tukang becak ya. Jadi gimana caranya bisa makan, gimana. Jadi saya dari SD itu udah nyemir Mas. Nyemir sepatu ya. SMP saya lulus itu kelas 3 saya pulang sekolah saya kerja. Ya gajinya nggak dapat untuk bayar sekolah gitu. Nah, di SMA itu kan mulai dewasa, artinya mulai tingkat kenakalannya, egonya tinggi, jadi tidak berpikiran pendidikan, tapi berpikiran kebebasan. Gitu. Akhirnya efeknya saya tidak lulus karena jadi bandar
bel koplo waktu itu. Dan itu diteruskan sampai sebelum menikah. Iya. Usia berapa Oh ya sebelum menikah. Jadi waktu itu saat nikah itu sebelum menikah, kalau pacaran ya bahasanya ya, sama teman-teman banyak gini ya. Jadi saya minum ya istri di sebelah, calon istri di sebelah. Jadi mabuk itu tahu, artinya ya kegiatan saya seperti ini. Kalau mau nikahin sama saya ya seperti ini ya. Tapi saya berharap ya ada kebaikan di kemudian hari. Tapi pasti pada saat itu belum mikir bahwa saya akan berubah gitu Oh, kan, Pak? belum, Karena ke enggak. depan aja seperti apa kan orang Nggak belum ngerti tahu juga. ya, jadi bisa jadi malah lebih parah. Tapi kan kita nggak tahu ke depan ya. Ada cahaya atau memang ada titik gelap abadi. Iya, Nah, iya. kita nggak tahu. Ternyata ketemunya cahaya bukan gelap abadi. Apa cahaya itu ketemunya pada saat apa, Pak? Ya, cahaya itu sebenarnya sesuatu kebaikan, Mas. Ya, sesuatu kebaikan karena kemanfaatan. Ya, artinya di saat saya mulai berpikir positif, berbuat kemanfaatan, akhirnya kebaikan itu yang mengantar saya. Jadi saya tidak tahu tapi dituntun sama kebaikan. Kamu ke sana, ke sana, ke sana. Akhirnya ketemulah istri. Oke. Jadi waktu saya ketemu istri itu gimbal rambut saya, Mas. Bertato ini masih ada, ini masih ada. Mosok dia mau kalau apa? Enggak Allah Ta'ala yang merubah pandangannya atau menggerakkan hatinya untuk mencintai saya. Oke, nanti saya akan perjelas Iya. lagi. Ya, Kang Deddy mungkin pengalamannya tidak se ekstrim Pak Pri gitu ya, tapi ketemu nasyid, ini kan tidak tiba-tiba menjadi penyanyi nasyid. Istilahnya penyanyi nasyid ya? Atau insya Allah lah. ya, itu kan tidak langsung gitu. Sebenarnya awal di dunia seni lah gitu, itu sejak umur berapa dan apakah langsung atau band-bandan dulu misalnya? Iya. Aktivitas saat ini saya kan lebih banyak bernasyid ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau kita flashback itu mungkin saya biasa-biasa aja ya, biasa-biasa, nggak se-ekstrim tadi Patri ya. Beda jurusan. Cuman saya di nasyid ini menemukan banyak hal, pengalaman hidup, kebaikan-kebaikan tuh saya dapat banyak sekali dari saya bernasyid gitu, bernasyid. Sebelumnya dulu saya dari Jogja dari Bandung pindah ke Jogja itu di tahun 2000-an ya. Waktu itu 2000-an dan saya sempat menjadi penyanyi kafe, penyanyi band, dan kemudian ya hiburan-hiburan malam pun ya sempat ya gitu di Jogja. Namun ternyata saya suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang itu hampir kena polisi. Seperti cerita tadi juga ya, ngomongnya sih dengan Pak Pri tadi. Dia hampir kena razia gitu. Begitu takutnya, takut sekali luar biasa. Ternyata ketakutan itu kemudian mengadu ke saya, gimana nih, tolong saya gimana, lagi razia tuh. Ternyata itu pada saat kejadian itu ya, saya pun ada di tengah-tengah mereka gitu. Cuma saya bilang berdoa aja lah, berdoa, mohon kepada Allah supaya kita jangan sampai mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah itu rajianya tidak sampai ke dia gitu. Dari situ mulai ada ketakutan, oh saya ini bukan tempat saya gitu. Akhirnya kan saya kemudian waktu itu saya pergi ke sebuah klub malam ya misalnya gitu ya. Tapi dari rumah udah siap-siap tuh, udah berangkat. Tapi saya belok dulu ke sebuah masjid di Jogja. Nah, belok di situ ke sebuah masjid. Masjidnya bagi saya bersejarah sampai sekarang. Nah, di situ saya dengar sayup-sayup sampai saya nangis ya. Dengar ada sholawatan gitu. Waktu itu tuh dengar lagu Raihan, bukan sholawatan, lagu nasyid Raihan, Mengemis Kasih. Tuhan dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alfa jua buta gitu. Itu lagunya bagi saya sangat merasuk begitu. Saya waktu masih muda ya, masih usia 18, 20 tahunan lah, kurang lebih 20 tahunan. Oh iya, masa muda itu hanya sekali, hidup hanya sekali. Kalau hanya dipakai kita menyia-nyiakan masa yang sudah Allah berikan kepada kita,
kita nggak akan selamat gitu. Jadi akhirnya kita mencari suasana lain, mencari circle yang lain. Akhirnya saya menemukan teman-teman dalam bernasyid dan bersolawat. Hal inilah yang membawa dari nasyid inilah alhamdulillah saya bisa sampai bertemu dengan sahabat-sahabat para pecinta kebaikan, pecinta nasyid, pecinta solawat, penebar semangat yang ada tidak hanya di Indonesia ya, dari seperti kalau Indonesia seperti di NTB, di Papua, di NTT, kemudian di Sumatera, Kalimantan Selatan waktu itu, alhamdulillah beberapa tempat di Indonesia, bahkan tahun 2012 mulai merambah ke Hong Kong, kemudian ke Singapura, Malaysia, Guangzhou, Cina, kemudian ke Macau dan Thailand Selatan. Gitu. Oke. Itu Jadi berjalannya. itu yang kemudian menjadi konsep nasyid backpacker. Nasyid backpacker. Oke, nanti saya akan berjelas lagi. Iya. Pak Pri di tengah perjalanan panjang sampai kemudian menemukan cahaya dan menjadi Pak Pri yang sekarang itu awalnya bagaimana? Ya awalnya tetap kita harus berikhtiar, artinya kita harus seperti jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau kita nggak ngambil ya di tangan Tuhan terus. Oh, oke. Iya, makanya kita kalau mau berubah ya harus ikhtiar. Ya nanti harapannya di tengah perjalanan doa-doa atau kebaikan kita terus membuat orang itu mendoakan kita, nah, di situ akan menuntun kita untuk berbelok-belok. Konkretnya apa sih Pak Pri yang terjadi? Saya dengar karena ada sosok istri yang rajin beribadah yang kemudian Pak Pri tergerak juga atau bagaimana? Iya, jadi kan saya itu mualaf ya, mualaf terus nasi nakal ya, masih minum, mabuk. Ya ternyata istri itu mengizinkan, ya intinya sebatas mabuk aja, minum aja. Tapi ternyata habis mabuk kan pusing Mas, nah mabuk itu kan nggak sadar. Terus ada tingkat over, terus muntah-muntah. Ternyata istri ngurusin saya, terus ternyata istri tahajud gitu-gitu. Nah mungkin bukan gara-gara saya mencari hidayah atau pengen berubah, bisa jadi doa istri yang membuat saya berubah. Jadi apa namanya ya karena istri ya, karena istiqomahnya istri mendoakan saya seperti itu. Mungkin doa orang tua saya juga ya, mungkin orang tua kan jengkel lihat anaknya nakal ya, apalagi sudah nikah ya, akhirnya mungkin doa orang tua, doa istri. Kalau saya itu ya santai aja lah ya. Yang paling apa tantangan gitu ya, menantang ketika berubah itu apa Pak? Karena kan gini, pasti kemarin kan mabuk gitu, jadi, terus tiba-tiba berubah. Saya tidak tahu tapi gimana maksudnya? Iya sebenarnya ilmu agamanya mungkin juga maaf minim dan sebagainya, terus tiba-tiba memutuskan itu. Jadi sebenarnya saya membuat momentum Mas, ya membuat momentum artinya saya harus ada titik perlawanan atau sejarah. Makanya saya itu dulu punya jimat-jimat, tapi bukan jimat tentang perempuan, tapi jimat tentang kelahi. Ya kan kerjaannya berkelahi terus. Nah di saat titik balik itu akan saya mulai katakanlah besok pagi, malamnya itu saya mencari jimat saya bakar semua. Itu simbol saya berlawanan apa perang dengan setan, tapi setannya kalah, buktinya saya bakar. Ya artinya saya menang. Jadi saya punya titik itu untuk melakukan langkah-langkah berikutnya seperti itu. Tetapi kalau bicara problemnya apa, ya pasti ada yang nggak suka. Oke, ditahan dulu Pak. Apakah kemudian ada cibiran? Apakah semua orang mensupport karena berubah ke arah kebaikan ini juga memang butuh keteguhan hati, begitu ya? Tetap bersama kami di Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Kita bicara data, bicara fakta. Kang Deddy ketika berkunjung menjumpai saudara-saudara kita di berbagai negara, di penjuru dunia, apa yang bisa diambil pelajaran? Atau
hal-hal yang kemudian membekas dalam ingatan Kang Deddy? Iya. Awalnya saya tuh kaget ya. Kaget itu ketika pertama kali ke Hong Kong lah ya gitu. Waktu itu tahun 2012 ya. Ke tempat yang baru pertama kali saya datangi, kemudian saya mendapat undangan untuk bernasyid bersolawat gitu ya di sana itu. Saya berpikir ini apakah ada nggak sih orang di sana gitu kan. Ternyata di sana itu teman-teman Indonesia, teman-teman yang kerja di sana. Jadi pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Ternyata jumlahnya sangat banyak, 280.000 di sana, di Hong Kong aja ya. Nah, ya tentunya kan waktu itu masih belum seperti sekarang ya. Jadi yang teman-teman itu masih kalau hari libur itu duduk-duduk di taman sampai siang, sampai sore, sampai malam, lupa nggak sholat, nggak ibadah dan lain-lain ya. Walaupun itu urusannya mereka ya, urusan pribadi. Kemudian melakukan banyak hal-hal yang sia-sia yang dilakukan teman-teman kita di Hong Kong. Bahkan sampai lupa dengan keluarga, lupa dengan jati dirinya sebagai orang Indonesia, apalagi sebagai seorang Muslim gitu kan. Nah itu menjadi tantangan tersendiri waktu itu. Aduh gimana ya caranya biar mereka tuh senang dulu gitu, suka dulu, bagaimana cara mendekati mereka itu dengan apa ya. Ternyata saya coba dengan lagu, dengan senandung-senandung itu ternyata masuk. Dan alhamdulillah masuk ya dari ya teman-teman itu yang di sana ya ada yang sampai lupa dengan keluarga, sudah hampir putus asa di sana mungkin karena ya banyak hal problem di Indonesia dan lain-lain di sana ya. Akhirnya itu menjadi teman, kemudian dari situlah bermunculan akhirnya mereka menjadi ketua-ketua majelis taklim di sana. Berawal dari situ, jadi kita bentuk. Jadi syiarnya lewat nasyid. Lewat senandung-senandung dulu, gitaran gitu. Terus ayo kita di taman, di atas pasar, kemudian di Jadi nggak sebelum saya mendapatkan acara-acara di gedung-gedung ya, itu ya dia kadang kita harus siap-siap di dekat terowongan, di taman, di atas pasar, terus di atas jembatan. Jadi kayak orang ngamen gitu. Ya, awal-awalnya. Iya. Ya. Maaf, nah ini saya penasaran Kang Deddy. Jadi awal itu berangkat ke sana atas undangan siapa kalau tidak difasilitasi? Dulu tahun 2012 kan YouTube masih belum bagus itu ya. Tapi kalau di Hong Kong YouTube udah sering lihat. Kang Deddy diundang atau berangkat sendiri? Ya, lagu saya dulu tahun 2010 kan alhamdulillah dapat amanah sebuah album ya dari Nirwana Record Surabaya, judulnya Sapu Jagat. Nah, lagu itu sempat di Hong Kong tuh rame gitu, lagu Sapu Jagat tuh. Akhirnya salah satu TKW sedang pulang ke Jogja, dia ketemu saya di rumah makan gitu ya. Terus dia tanya, saya seperti pernah lihat katanya. Pernah lihat di mana Mbak? Oh di YouTube gitu kan. Nah dari situ kemudian beliau balik ke Hong Kong, kemudian urunan dengan teman-temannya menyiapkan tempat acara, kemudian kayak semacam dibuat IO gitu, IO dadakan, ada tempat acara, kemudian konsumsinya, kemudian beliin tiket dan lain-lain. Akhirnya saya sampai ke sana pertama kali. Dan saya kira pertama kali itu untuk saat itu, ternyata setelah itu sebulan, 2 bulan diundang lagi. Akhirnya jadi rutin 2 bulan sekali ke sana. Sampai tahun sebelum pandemi kemarin. Jadi bukan dari sebuah organisasi begitu ya? Mereka kemudian karena merasa tertarik, memiliki kemanfaatan dari apa yang ditampilkan Kang Denny, mungkin mendapatkan hal-hal positif begitu, tapi akhirnya mengundang lagi. Yang ngundang itu memang sudah bentuk semacam majlis taklim kecil di sana tuh. Tapi kalau sekarang majlis taklimnya banyak. Jadi selama kurun waktu di sana nih ada orang ngumpul-ngumpul nih, sukanya apa? Kita buat majlis taklim. Ini orang-orang ngumpul-ngumpul ngapain gitu. Anak-anak cuma nyanyi-nyanyi, karaokean, ya udah majlis taklim apa. Akhirnya kan sekarang jadi banyak di sana. Alhamdulillah, dan jadi banyak yang besar mengundang-undang ustadz-ustadz, para habib, para kiai dari Jawa Timur, dari Jakarta dan lain-lain itu. Alhamdulillah sekarang sudah beda dengan yang dulu. Oke. Pak Pri, ketika Pak Pri kemudian mulai berubah begitu. Tadi belajar pasti iya, tapi
lingkungan, teman-teman lama, itu bagaimana merespon? Kadang-kadang orang itu kan takut berubah Iya. karena respon lingkungan, respon masyarakat yang tidak support gitu. Iya, memang pupuk itu kan di bawah pohon. Artinya yang tidak suka dengan kita orang terdekat. Tapi kalau kita kuat, akan membesarkan pohon. Seperti itu. Makanya salah satu cara untuk ngakalinya ya saya pakai sarung, pakai kupluk. Jadi orang mau lihat saya bingung ya. Kok ora maksiat meneh? Mau ngajak bingung. Kok udah pakai sarung? Saya mau ke tempat maksiat kan ya lucu pakai sarung, pakai kupluk. Tapi ada cerita. Jadi teman itu nggak percaya. Karena memang tidak seperti sekarang ada YouTube, ada video call yang tiba-tiba datang itu satu mobil dari Semarang bawa minuman satu krat itu. Nah, akhirnya ya nggak diminum, ya tahu kok tenanan sebelum dikirain cerita-cerita biasa. Ya, Pak Pri sekarang ngurusi panti dikirain cerita-cerita nggak bener gitu, ternyata tahu terus ya. Kalau dilihat. lingkungan baru, kan Pak Pri dari Semarang nih pindah ke lingkungan di Jogja gitu ya. Pak Pri kan bertato dan sebagainya. Terus kemudian tiba-tiba tadi pakai kopiah gitu. Ketika berubah, mendeklar diri bahwa saya sudah berubah nih gitu. Itu menerima atau ada juga yang mungkin agak underestimate gitu, maaf misalnya? Iya, karena kan masyarakat itu kan banyak ya. Jadi berarti artinya dia penilainya banyak. Satu orang menilai ini benar, ini salah, ini kurang bagus, itu biasa ya. Yang penting saya sama istri sudah satu frekuensi. Di saat Caranya Pak, agar Pak Pri tetap teguh gitu dengan pilihan untuk menjadi lebih baik, menemukan cahaya di tengah sekitar yang mungkin tidak semuanya memberikan support yang positif. Apa yang menjadi pegangan Pak Pri? Pegangannya karena sebaik-baik orang itu yang bermanfaat buat sesama. Iya. Di saat kita bermanfaat, berarti ibarat lampu, lilin ya, lilin. Ya nggak manfaat kalau nggak dihidupin. Ya artinya ya kapan manfaatnya lilin? Ya setelah dihidupin. Kapan manfaatnya lampu? Setelah dihidupin. Iya. Kalau belum hidup ya, makanya di saat kita hidup artinya ya harus manfaat, menerangi, ya menerangi. Kalau kita hidup cuma makan, tidur, hubungan badan, binatang bisa, makan bisa binatang, hubungan badan bisa, tidur bisa, ya toh. Yang tidak bisa dia punya kemanfaatan dengan cara berpikir, ya dipikir, oh ini manfaat, ini nggak manfaat, ya harus kita tinggalkan, seperti itu. Ya, dan itu yang kemudian membuat Pak Pri juga mendirikan Panti Asuhan Darul Kolbi. Ya, itu tahun berapa Pak? Tahun 2013, iya. Awalnya bagaimana mendirikan? Iya, awalnya saya setelah hijrah dari Peripan terus jadi tukang tagih ya, debt collector bahasa kerennya itu ya. Saya hijrah ke Jogja jualan soto saya, ya jualan soto terus. Tapi waktu itu saya debt collector yang baik ya, jadi debt collector yang sifatnya saya menamakan diri saya sebagai konsultan. Jadi saya tagih orang itu punya masalah apa Bu? Oh ini ya nanti kita akan diskusi. Oh di sini ada kita dari kantor ada program ini ya. Jadi nanti orang itu akan nyaman dengan kita dan kita dirindukan datangnya. Ya. Setelah itu kita jualan soto. Nah, di saat jualan soto itu di kos-kosan saya gambar panti asuhan gitu. Jadi setiap lihat doa, bangun tidur lihat doa, mau tidur lihat doa, terus kita doain. Ya alhamdulillah akhirnya terjadi. Ada di rumah istri itu ada tanah, kita beli nyicil, ya sampingnya kuburan. Ya. Ternyata kuburan juga punya pesan. Tidak hanya kita harus mengingat mati ya, tapi nggak punya marketing penuh. Kuburan itu nggak punya market. Terus gimana? Ya yakin aja, wong kuburan aja yakin akan penuh. Dan dia masih buka lowongan. Nah, kalau nggak percaya silahkan. Ya. Seperti itu. Jadi artinya kita harus yakin. Yakinnya melebihi kuburan. Oke, baik nanti kita perjelas lagi seperti apa kemudian pondok pesantren ini bisa memberikan kemanfaatan siapa saja yang ada di sana. Tetap bersama kami di Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara.
pertama kita dari diri sendiri sih. Nah, kita harus mendukung diri kita sendiri, percaya diri, terus kita harus melihat sekitar tuh kayak orang sekitar tuh mendukung kita loh, melihat kita positif loh. Nah, kita harus melihat hal itu semua, menyadari sekitarnya lah ya, ibaratnya gitu. Kalau dari keluarga tentu penting, dari lingkungan sekitar itu lebih penting lagi karena itu akan jadi support system dia mau berubah atau enggak sih gitu. Jelas keluarga, pasti kita butuh banget support dari keluarga. Terus yang kedua lingkungan, karena aku juga dan juga teman-teman yang mungkin sebaya dengan aku semuanya lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan teman-teman, kemudian juga teman apa gitu. Dan tentunya lingkungan itu sangat berpengaruh. Tentunya support dari lingkungan itu sangat mempengaruhi kualitas kita. Pertama sih kita harus kayak melihat itu tuh hal positif ya. Tapi kan banyak orang juga yang melihat hal itu tuh kayak sosokan nih atau seperti apa. Nah, kita harus melihat itu kayak ya itu hal baru, ya dia dukung kita, harus kita dukung terus ya kan prosesnya dia, perjalanan dia. Kita harus mendukung dia seperti apapun nantinya, dari hasilnya di endingnya kita harus mendukungnya. Terserah dia akan bakal stay atau enggak, itu urusan dia. Yang penting kita sebagai orang sekitarnya mendukung mereka yang berubah menjadi lebih baik itu. Kalau setiap orang seharusnya harus mendukung dan menghargai setiap proses dari orang lain. Cuman itu dari satu orang dengan orang lain tuh beda-beda kan sikapnya. Jadi lebih ke dirinya sendiri aja. Kalau dia mau berubah ya dia mencoba dirinya untuk berubah dan mengabaikan sih orang lain mau bersikap apa. Yang penting kalau saya mau berubah ya kita mendukung diri sendiri. Yang tidak menggurui tapi bisa menggiring anak-anak orang-orang itu untuk berubah menjadi lebih baik. Dan mungkin teman-teman juga di sini atau anak-anak yang sebaya dengan aku pun nggak mau kalau digurui gitu. Jadi gimana ceritanya lingkungan itu bisa enjoy, bisa menggiring teman-teman semuanya untuk lebih baik gitu aja. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Kalau tadi teman-teman muda mengatakan ada support system dari lingkungan, keluarga, kemudian dengan siapa mereka berinteraksi untuk bisa menjadi baik. Nah, ini Kang Denny juga membuat sebuah support system yang bagus untuk anak-anak muda dengan membentuk Pondok Nasyid Syiar Sambung Sana. Ya, jadi kenapa ini didirikan? Motivasinya apa? Sejarahnya itu dulu saya ngisi sebuah acara di Batam, Kepulauan Riau ya. Pulang dari Singapura, mampir ke situ. Ternyata di situ sebelum saya tampil di sebuah panggung itu ada anak-anak kecil tuh, anak-anak SD. Dia bersenandung sholawat, terus bersenandung pakai lagu-lagu Melayu tuh menyentuh hati saya itu. Sangat bagus sekali ya. Kemudian saya tanya, ini kalian kalau lulus SD mau kemana gitu? Terus nggak tahu ya katanya gitu. Ya, terus saya waktu itu spontan aja di depan banyak orang. Nanti kalau lulus SD ke Jogja ya gitu. Ternyata betul beberapa bulan kemudian lulus SD. Ustadznya bilang, ini anak-anak mau ke Jogja gitu. Wah, saya juga di sini kaget juga ya. Mau ke Jogja untuk main atau untuk berpindah tempat tinggal? Untuk berpindah tempat, untuk ke sini. Berdomisili di Jogja. Berdomisili. Okay. Jadi saya juga belum siap kan di rumah. Akhirnya kemudian ngobrol dengan keluarga, gimana nih kita mau kedatangan anak-anak dari Batam, anak lulus SD. Ya udah nggak apa-apa. Awalnya di rumah dulu tuh. Ada waktu itu langsung ada 6 anak tuh. Alhamdulillah. Awalnya kaget juga nih tiba-tiba ada banyak anak di rumah gitu kan. Nah dari situlah saya terpikir, bagaimana kalau kita mendirikan pondok saja gitu, semacam pondok kecil lah gitu ya. Akhirnya kita saya punya gagasan kita buat namanya Pondok Nasyid. Karena saya kan bukan hafiz ya, jadi bukan kiai, bukan ustadz lah gitu. Jadi saya selama ini berkiprahnya di dunia nasyid dan salawat. Jadi saya sebutkan namanya Pondok Nasyid. Jadi adik-adik ini, anak-anak yang tadi lulus SD, begitu sampai di Jogja di tempatnya Kang Denny ini, mereka kemudian belajar sekolah umum, belajar, kemudian ya sehari-hari saya latih nasyid, salawat gitu. Pembiayaannya di mana? Alhamdulillah ya di awal-awal di pribadi lah gitu. Kemudian selanjutnya ada yang support, ada yang bantu dari teman-teman gitu. Jadi maaf, ketika dari Batam dibawa ke Jogja itu sudah lepas tanggung jawab dari ya sudah tanggung jawab saya. Ya maksudnya
udah tanggung jawab saya, dan sekarang anak-anaknya udah lulus SMA. Iya, tapi kan Jadi, itu terus generasinya ada lagi generasi gitu ya saya ingin ada generasi terus ke depan. Jadi nggak banyak-banyak ya, tapi saya pingin ada generasi selanjutnya yang anak-anaknya itu kekinian, santri, modern, bisa bicara, bisa nasyid, bisa ceramah, bisa sholawat, bisa murotal, bisa qori, bisa bisa menjadi khotib, bisa muadzin, jadi lengkap. Jadi Jadi mereka sekarang berapa orang yang ada di pondok? sekitar 26. 26. Iya, 26. Jadi Kalau tidak salah tapi sekian sudah tahun yang lalu lulus kan sebagian. Kang Denny sedang membangun. Iya. Sekarang sudah jadi atau masih di tempat tinggalnya Kang Denny? tinggal finishing lah. Oke. Masih bangun, udah 75% lah gitu. Jadi sedikit lagi. Enggak, maksud saya artinya kan tapi sebelum itu Ya. tinggalnya di tempatnya Kang Denny kan berarti Iya, digabung tinggal di dengan sini. kehidupan keluarganya. Iya, sehari-hari gitu. Dengan Kang saya Denny sehari-hari. tidak merasa terganggu. Enggak, senang malah. Saya seperti punya pasukan, seperti punya sistem, seperti punya teman, dan yang saya rasakan itu seperti apa ya? Ada di situ doa-doa yang selalu tercurah oleh anak-anak itu. Karena sebagian dari mereka ada yang yatim gitu kan, ada yang ya saya bilang bukan masalah ya, tapi takdirnya lain lah dengan yang lain. Misalnya ada yang orang tuanya nggak ada gitu, ada yang ya itu apa ya, mereka datang ke sini dalam kondisi memang apa ya, saya harus bergerak atau bertindak gitu dengan cara saya sendiri, dengan apa yang bisa saya lakukan. Dan alhamdulillah awal-awalnya memang berat, tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun ke-7. Jadi yang angkatan pertama udah lulus SMA sekarang. Ya. Setelah lulus SMA mereka kembali lagi ke Batam, ada tetap di sini? Enggak, jadi tidak hanya dari Batam. Itu yang dari Batam pertama ya. Kemudian ada dari Kalimantan Utara, dari NTT, dari Aceh. Kembali ke daerahnya masing-masing setelah lulus? Ada yang kembali, ada yang melanjutkan kerja, ada yang kuliah, ada yang melanjutkan pondok dan lain-lain gitu. Oke. Tapi tetap dalam pantauan kita gitu. Jadi interaksi tidak putus ya. Enggak. Ya, Pak Pri, kalau di Panti Asuhan Darul Kolbi ini sekarang awal dididikan tadi kan ketika mulai membuka soto gitu ya. Tadi sempat Pak Pri ada marketing seperti di kuburan saja tidak dimarketingkan ramai. Artinya sempat ada kebingungan juga. Ini yang akan datang mengisi Panti Asuhan saya siapa gitu. Belum tahu siapa yang akan mengisi. Iya, jadi saya itu orang gila, Mas. Maksudnya cara berpikirnya. Jadi saya bilang, ada orang itu datang ke saya, mana pantinya? Nggak ada, anaknya nggak ada. Ya karena memang teorinya di saat kita cerita mimpi kita ke semua orang, dan orang itu tidak percaya, harus ada satu yang percaya, diri sendiri. Ya akhirnya benar, akhirnya datang. Makanya sampai sekarang itu sampai 30 anak sekarang alhamdulillah itu ya dari rumah mertua. Jadi pagi dibersihin, di ruang tamu pada berangkat sekolah, nanti malam habis ngaji, tidur lagi di ruang tamu. Ya, seperti itu akhirnya bisa sampai sekarang ya. Terus kita juga ya banyak cerita lah Mas. Jadi keindahan-keindahan itu banyak sekali, tapi tantangannya luar biasa ya. Apa keindahannya yang dirasakan Pak? Keindahannya itu di saat lihat anak-anak yang kalau kita lihat di belakang, artinya benar-benar nggak mampu, benar-benar yatim, benar-benar ekonominya benar-benar nggak jelas di kampungnya sana, di rumahnya, atau memang dia ditinggal orang tuanya, atau memang dia nggak tahu bapaknya siapa karena korban dari SMA, pacaran, melahirkan gitu. Jadi lihat-lihat orang itu ketawa, senyum, anak-anak bisa makan, bisa bercanda. Kita mungkin bahagia gara-gara punya pacar, bisa beli rumah, beli mobil. Anak-anak itu bahagia lihat main TikTok, bahagia. Iya. Jadi sederhana, artinya saya melihat itu rahmat Allah itu luar biasa. Tidak harus punya mobil, tidak harus ke luar negeri, tapi lihat anak-anak yang ada di panti itu melakukan kegiatan dan dia bisa tertawa, dia bisa bahagia, ya itu sangat luar biasa. Artinya ya begitu dahsyatnya Allah Ta'ala itu punya kuasa ya untuk bisa membahagiakan. Tapi kenapa kita kok malah sekarang jadi bingung? Pinter, kuliah, terus resah. Besok menjadi opo? Besok nikah sama siapa? Tapi melihat anak itu dia nggak mikir siapa-siapa,
tapi bisa bahagia, bisa tersenyum, bisa bermain. Ya, kadang-kadang kita harus Kalau belajar. tantangannya apa? Apakah misalnya dalam operasional? Dan Iya, kalau tantangan memang kita tidak nyari donatur dan tidak mencari anak. Artinya ya kita ada doanya, Mas. Doanya minta didatangkan dan dipertemukan. Jadi ngapain susah-susah? Yang di penjara itu makan, Mas, nggak kerja, Mas. Yang di rumah sakit itu waktunya makan, susternya datang. Susternya bilang apa? Dihabisin ya Bu, biar cepat sembuh. Artinya rezeki itu dijamin. Ngapain kita susah-susah? Tapi tetap harus ikhtiar. Tapi kita berpikiran ngapain susah-susah? Kalau memang udah rezekinya akan didatangkan. Cicak-cicak dididik itu kerjaannya, ikhtiarnya, diam-diam merayap. Tapi tidak ketemu rezeki. Jadi Pak Pri tidak mau ada donatur? Saya tidak mencari, karena Tapi iya, tidak mencari, tapi datang sendiri. iya, dari ada yang datang, doa-doa ada yang datang, ada yang lelah kita ada rezeki proyek apa atau maklar atau apalah, tapi didatangkan lah, ya, didatangkan ya kita nggak tahu. Jadi apalagi gini Mas, saya itu sementara ini baru bulan kemarin saya beli beras, artinya pernah sekali beli beras dari awal buat sampai 10 tahun ini belum pernah beli baru kemarin. Ya dulu kalau beras habis, ya toh, beras habis ini istri bilang, beras habis, buat nanti sore habis. Ya wis toh, pagi saya ngambil beras yang sisa, tak kasih makan ke ayam. Siangnya ada orang datang Mas ngasih beras. Baik. Ya kita nggak tahu itu gimana caranya ilmu. Rahasia. Iya. Tapi harus dipraktekkan ya, benar itu datang. Menggerakkan. Baik, kita akan lanjut lagi, tetap bersama kami di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Masih di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Kang Deddy, kalau yang di Hong Kong, mana lagi tadi? Negara-negara yang sudah dikunjungi? Singapura, Malaysia pasti. Makau sudah mendengarkan suara Kang Deddy, berarti kita yang di Jalan Magelang kilometer 4,5 harus dengerin juga gitu ya. Mau bernasib untuk kami? Insya Allah. Boleh ya, boleh ya. Oke, coba kita ingin meminta tolong nih, Kang Deddy boleh pakai mikrofonnya. Kita akan menghayati apa yang dilantunkan Kang Deddy. Sebuah doa dalam lagu nasyid. Nasirlana umrona, mudahkan urusan. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurona. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu, ya Alimu. Iftah qulubana
Kang Deddy, maaf saya menanyakan ini mungkin agak sensitif, tapi Boleh. saya penasaran gitu. Kang Deddy kan berbuat banyak kebaikan gitu, tapi kan ujian masih juga ada. Jelas lah, manusia biasa. Ya. Bagaimana Kang Deddy memaknai ujian? Saya tahu ada ujian yang juga tidak mudah. Oh, banyak Kang banyak Deddy sekali. lalui. Iya. Kalau mungkin kejelekan, aib saya itu bisa dilihat. Itu TPRI nggak bakal ngundang saya. Di sini kelihatan di atas kepala, di atas ubun-ubun, di atas ini. Oh, itu jeleknya. Aibnya. Untungnya Allah tuh menyembunyikannya, menutupnya. Jadi jangan dikorek-korek kalau kita ada hal-hal yang tidak baik, giliran kita yang dikorek-korek kan mau nggak gitu kan. Nah, seperti ujian hidup itu ya pasti ada gitu. Yang jelas hidup ini harus jalan, harus dinikmati, dan bahwa setiap helaan napas ataupun langkah kaki kita harus ada manfaatnya. Ketika kita suatu saat kita tiba-tiba harus kembali ke hadirat Allah, meninggal misalnya, harus besok, itu kalau kita dari sekarang tebar apa saja yang bukan berarti saya sudah baik ya, tapi memang belajar terus dari pengalaman, dari cerita orang, dari ketika melihat anak-anak di rumah, ketika melihat teman-teman yang ketika bernasyid pun saya dapatkan pengalaman yang luar biasa seperti itu. Ujian-ujian teman lain itu lebih berat gitu. Jadi ketika dapat ujian, saya lihat ada yang lebih berat dari saya. Tapi Kang Deddy kan pernah Ya. putra. Oh iya. Bungsu. Itu kan saya melihat keikhlasannya merawat sampai kemudian berpulang juga luar biasa. Itu ujian yang bagi orang banyak berat sekali kan. Iya, alhamdulillah saya dikaruniai anak 2 ya. Penantian 13 tahun ke anak yang kedua. Kemudian setelah anak yang kedua lahir, Allah hanya menitipkan 1 tahun 2 bulan aja gitu. Tapi di selama 1 tahun 2 bulan itu hati itu bahagia sekali, rasanya bahagia, senang. Tapi ketika diambil, Allah lebih mencintainya gitu. Seikhlas itu. Harus ikhlas, harus ikhlas. Ikhlas kan harus diperlihatkan. Jadi harus walaupun pelan-pelan memang kita kalau bicara ikhlas ke orang lain harus ikhlas ya. Tapi kita memang di saat kehilangan memang kadang kita sendiri yang merasakan, kadang memang agak deep juga gitu rasanya gimana ya gitu. Tapi ketika melihat saya dititipin Allah anak-anak yang lain. Mudah-mudahan anak-anak itu nanti suatu saat yang akan membantu menolong saya gitu. Jadi dari anak-anak orang yang notabene itu nggak kenal sebelumnya, itu yang penting pernah mendidik. Entah mereka nanti jadi apa atau ingat lagi ke saya atau nggak ingat, nggak masalah. Yang jelas kita insya Allah berupaya mencoba memberikan sesuatu kepada mereka selama di Jogja, dan itu anggap sebagai anak-anak saya. Jadi anak saya banyak tuh ternyata gitu. Dan itu yang akan menghantarkan juga dengan doa-doa untuk Insya Allah. Pak Pri kan tadi menyebut tidak lulus SMA. Jadi bandar obat dari SMA, pemala, kemudian mabuk dan sebagainya gitu. Tapi dari kita ketemu ini, apa yang disampaikan Pak Pri itu selalu penuh makna gitu. Itu bukan kalimat-kalimat, mohon maaf, misalnya orang yang kemudian tidak berilmu. Saya melihat banyak ilmu yang Pak Pri miliki ketika kita berbincang hari ini. Saya hanya ingin tahu gitu. Jadi bagaimana Pak Pri kemudian belajar, memiliki ilmu, kemudian apa yang bisa disampaikan kepada kita semua yang sedang mengejar cahaya agar kemudian bisa sampai pada cahaya yang kita rindukan. Jadi sabar itu konsisten. Artinya ya terus, ya nggak berhenti. Ya. Dan di saat kita diijabahi doa kita, bukan gara-gara kita pintar doa, tapi di saat itu Allah kasihan sama kita. Tapi di saat doa kita tidak diijabahi, Allah Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu punya kuasa. Artinya nggak bisa diatur. Ya. Jadi sabar aja, sabar, sholat, syukur, doa, ya diterima ya, dikabulkan ya alhamdulillah, berarti mesake kayak rumah kan tak kabulke lah no rezeki ya. Oh nggak dikabulke berarti memang Gusti Allah hebat, pantas disujuti, pantas disembah, buktinya nggak bisa diatur. Istri kita bisa diatur, bos kita bisa diatur, karyawan kita bisa diatur. Dan itu yang menjadi pegangan kemudian. Ya, jadi pesan saya terakhir
teruslah berbuat baik ya. Kita juga lagi buat penggalangan dana perluasan panti ya. Harapannya ini jadi solusi, jadi informasi kebaikan buat sesama ya. Seperti itu. Tapi jangan lihat saya itu orang jelek ya. Pokoknya sejelek-jeleknya orang itu saya. Seperti itu. Ya. Pak Pri, terima kasih sudah hadir di sini. Kang Denny, terima kasih juga sudah berbagi inspirasi. Sama-sama. Pemirsa, kita harus mengakhiri, kita bicara sampai di sini. Semoga ini bermanfaat untuk kita bersama-sama mengejar cahaya kebaikan. Saya Ferry Anggara, sampai jumpa. Mentari tua lelah berpijak. Manakala bulan nan gendit enggan tersenyum, berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijak